Gusti Allah muji Kanjeng Nabi, kamu santun Muhammad, kamu ramah Muhammad, kamu pemaaf Muhammad. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam karena seneng nang akhlakmu. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, kalau kamu congkak, sombong, kasar, go pentung, sweeping, takbir. Kalau kamu gitu, kalau kamu seperti itu, sombong, kasar, congkak, peteng-peteng, go pentung, terus apa? Takbir. Lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Kalau kamu sombong, kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka gak usah ceramah, gak usah pidato, udah masuk Islam semua itu, masuk Islam semua. Ya Allah, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nabi Muhammad memberikan amnesti, semua saya maafkan. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, yang membunuh Sayyidah Sumayyah, yang jemur menyiksa Bilal, yang jemur sahabat Suhaib Ar-Rumi, yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, Hammalatul Hatab, yang ngebruki menjatuhkan jeroannya unta, dijatuh pada punggung saya ketika sholat, ketika sujud, saya maafkan. Pokoknya salah-salah saya maafkan. Saged panjenengan jawab saged panjenengan yang nipu saya 10 juta saya maafkan, saged. Yang nyilih sepeda motor orang balik di Go Melayu saya maafkan, saged. Tadi kata siap niru akhlak Rasulullah. Bukan hanya itu, bukan hanya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah, Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk orang Mekah. Nabi mendoa, ya Allah, Allahumma fil ahli Mekah, muga-muga penduduk kota Mekah diapura kabeh dosane. Coba panjenengan saged sing ngomlai sepeda motor, muga-muga diapura dosane, saged. Sing nyolong wedhusku 15 wedhus, muga-muga diapura dosane, saged. Katanya mau siap niru Kanjeng Nabi akhlaknya. Jadi Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Seorang bupati, seorang pejabat kalau memberi contoh akhlak yang baik, tidak usah kakek pidato. Paham? Seorang gubernur, seorang menteri, kalau dia memberi contoh kelakuannya baik, akhlaknya baik, gak usah pidato, orang sudah hormat semua. Lurah, kepala desa apa? Desa apa nih? Gedung Dewa. Kalau lurahnya baik, beri contoh yang baik, jenengan taat betul. Gak usah kakek pidato. Coba Kanjeng Nabi dereng pidato, dereng mau itu dereng, sudah orang Mekah masuk Islam semua karena melihat akhlaknya Rasulullah sangat mulia dan sangat baik. Paham boten? Namanya nafsu ghadabiyah, strong will. Jadi kita juga harus seperti itu. Nggih ngoten nggih. Wonosobo harus maju, NU harus maju, pendidikan harus maju. Siap? Ngoten siap? Itu namanya himmah namanya. Kalau untuk kebaikan datangnya dari hawa nafsu ghadabiyah, tapi karena niatnya saya maka menjadi himmah. Jangan kalah dengan daerah lain, jangan kalah dengan mana Kendal ataupun di Temanggung. Harus lebih mulia, lebih terhormat daripada orang Temanggung, orang Magelang, orang mana. Itu namanya himmah. Kanjeng Nabi nek perang menang terus. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Uhud tadinya menang. Kanjeng Nabi pesen pada orang 16 orang sahabat di atas gunung Uhud,
pegang panah, jaga apapun yang terjadi kamu jangan bergeser dari puncak gunung ini. Bareng delok nangisor kanca-kancane menang. Kalau materi wong kafir entuk dompet, entuk cincin, entuk pulpen menolong. Kalau jam saiki untuk itu HP ini lagi untuk rampasan. Maka yang di atas gunung, loh saya dapat apa ini? Nggak dapat apa-apa, diem aja, pegang panah diem aja. Akhirnya wong 16 turun melu perang, ke gelanggang perang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir waktu itu, tahu ada kelemahan, muter naik gunung Uhud. Dari sanalah Khalid bin Walid dan teman-temannya nyerang orang Islam dan perang Uhud kalah. Kanjeng Nabi giginya patah satu, kejeblos di lubang. Sahabat Tolhah membenteng Rasulullah, tangannya kenang panah bu pirang puluh, asal jangan kena Rasulullah. Sahabat Tolhah itu tadinya menang tadinya. Maka Kanjeng Nabi nek perang mboten nate kalah. Perang Badar menang, Uhud tadinya menang, perang Ahzab 10.000 wong Quraisy ngepung Madinah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Tah menang, perang Hunain menang, perang Taif menang, Fathu Makkah menang. Jenengan menang apa kalahan? Jadi menang itu wajib, menang itu kalah. Kalau menang itu wajib, maka kalah dosa. Menang itu kalah dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ojo kalah, ojo nangisor, tahinu wala tahzanu, ojo hina, harus antumul a'laun, kau di atas, memimpin, menang. Kalau betul, kalau benar-benar kamu orang beriman, in kuntum mu'minin. Jadi kita harus menang. Ayo bareng-bareng yuk, kita harus menang. Ayo, awas nek kalah, awas kalah. Itu himmahnya harus dibangun, himmah tadi itu strong will tadi. Nomor dua, hawa nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, rumah banyak, duit banyak, kebun luas, apalagi perusahaan banyak, mobil banyak, apalagi banyak, apalagi apa? Istri. Pak, tak kandani ya, istri satu kalau rasa empat udah enak itu, udah daripada istri empat rasa satu. Gimana? Istri satu dari rasanya empat, daripada istri empat monoton rasanya satu pancet rasanya aja. Itu namanya syahwatiyah. Saya kaya, masa yang kaya cuma 9 naga, nomor 10 dari Wonosobo. Maksudnya nggih? Prayogo Pangestu, Antoni Salim, Tanoto, Wilmar, Tommy Winata, saya ke-10. Siap? Diperintah Quran, sanes, bukan saya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampeyan mati meninggalkan anak yang melarat. Artinya apa? Kita harus kaya. Kalau mati bisa meninggal harta untuk Quran itu. Jangan sampai kau mati meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu jawab. Kaya itu wajib, melarat dosa. Sayyidina Utsman, sahabat siapa? Sahabat Bu, pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Bu pirang karung gak dihitung, yang jelas gandumnya diangkut dengan 700 karena sugih. Anjana pernah sedekah pirang ratus
pirang karung wis jawab. Jenengan pernah sedekah pirang karung? Sahabat Utsman pernah sedekah gandum gak dihitung pirang karung, diangkut oleh 700 karena kaya. Wes contoh mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng namanya mireng wali kutub ono sekawan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Arifai, Syed Ahmad Badawi, orang wali puncer apa namanya, wali kutub, wali patok. Syekh Abdul Qadir Jailani orang Baghdad. Suatu ketika ziarah kubur Imam Syafi'i, masya Allah, wali ziarah kubur. Orang Wonosobo baru SAG, orang belum ziarah kubur. Baru apa? SAG, gak mau ziarah kubur, kampungan katanya. Wonosobo ibu kadang-kadang ya, sarjana alam. Nembe keluaran perguruan tinggi S1, SAG, selalu belum ziarah kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia, ziarah kubur datang Imam Syafi'i, berangkat ke Mesir. Beliau orang Baghdad, orang Irak. Di dusun Fustat, kubur Syafi'i itu namanya dusun Fustat Kairo. Di situ ada Syekh Ibnu Hajar Asqalani, sejarah Bukhari Fathul Bari, ada Zakaria Ansori, sejarah Fathul Wahab, dari kuburan Sami. Ada Imam Waqi' bin Al-Jarrah, guru Syafi'i. Bosa terziarah mereka melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i dusun Fustat melarat orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun neng gerbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani sampai sekarang, berupa rusun di tempat yang miskin. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu bu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk, jawab. Panjenengan wali duduk, sugih ora, loman apa pelit, bakhil, pelit, pilpol, Masya Allah. Punya papat, kucing dengar guri. Tanda yang pelit ujungnya papat yang dasun. Itu kucing dengar guri. Nih naruh mono, guri ono kucing. Menol itu. Betul guyon. Walhasil Syekh Abdul Qadir Jailani wali sugih loman. Mau contoh lagi Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nih Habib tenanan iki. Teng Mekah, wafat tahun 2006. Putra-putra Mbah Mun mau datang beriku, putra Mbah Mun. Waktu saya di sana, santri 700. Said Muhammad 700 ditanggung dahare kitabe pakaiane sakit di dokter, pulang kasih tiket. Kulo nate sowan ngater Gus Dur, dihormati Gus Dur, pulangnya dibawa duit buh piro buh sak kotak ngoten, dibungkus kotak ngoten. Saya Habib ngupai duit dan Gus Dur, kulo yang salah amplop cilik ngoten, 1000 real, isinya 1000 real. Uang sekarangnya 2 juta itu udah 4 juta ya, 4 juta malah. Kuliah dapat amplop karena ngater Gus Dur entah dapat berapa ribu real itu. Ya Allah, Habib sugih loman. Jadi wonten kiai ngoten ya kan melarat kayaknya. Jadi pengen loman pengen jadi tapi melarat. Mak contoh mana Kiai Wahab Hasbullah, siapa itu yang muter-muter mensosialisasikan NU. Kalau Mbah Hasyim buatan Mbah Hasyim teng Griya mawon, nggak kemana-mana. Kiai Wahab sampai ke Palembang, ketemu karo Kiai Kamil Soleh, berdiri NU di Palembang. Tahun 30-an, 35, ke Banten, Menes, Pandeglang, berdiri NU, Kiai Abdurrahman ketuanya. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Betawi. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Lasem, Mbak Masum. Semarang, Kiai Ridwan. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Sampai ke Lombok. Ke Lombok, zaman semono, zaman
tahun 35 36 gitulah ke Lombok, berdiri di Lombok. Kiai Hasun dan Kiai Faisal itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Ya saat ini NU dari proposal ya, NU Wonosobo rajin bikin proposal, Masya Allah. Kiai Wahab duitnya sendiri, di kita nih NU sendiri nih barokah pengorbanan Kiai Wahab, ilman wa fikron wa amalan wa malan, pikirannya, tenaganya, duitnya untuk NU Kiai Wahab itu ya, karena sugih ya lumayan aja, sugih kiai lah, sugih kiai. Waktu itu dua sepeda motor BSA zamanku, zaman samono loh, sugih gue kiai loh niku Kiai Wahab. Ya Allah, bos saniki NU rajin bikin waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenang ya orang guyon tenang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj delok ningali ada orang bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan, gede dhuwur. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong, orang dagingnya, mukanya gede dhuwur, orang dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Rajin jaluk-jaluk kita be ngoten mboten proposal, kita be rajin jejaluk. Ayo NU Wonosobo terutama MWC Keltep jangan bikin proposal, siap? Ayo patungan mandiri, ono ngupai alhamdulillah. Gaya proposal hina lho Pak, minta sumbangan tuh hina, berbunang bupati jadi sumbangan kok ya sesuai dari mana ono mana nunggu suwe kemeringet dingin kok sesuai dari mana ya, Masya Allah, hina betul, hina betul, hina. Ayo mandiri NU putih Kertek, minimal MWC Kertek iuran yang harus membantu alhamdulillah, tapi orang jaluk siap? Tenan ini siap orang ini siap? Ingat Kiai Wahab tuh ingat tuh, sampai entek dunianya gue NU tanpa minta sumbangan. Coba Kiai Wahab itu tuh contoh kiai yang kayanya setingkat kiai lah, betul kayak Cino yang boten ini sebagai kiai yang kaya sudah pon. Jadi kita harus kaya apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan, kata Allah Quran, saya tetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh, wong Wonosobo, wong Kertek. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, biji tembaga, emas, intan, berlian, uranium, minyak, gas untuk orang Wonosobo yang soleh-soleh. Ayo, gak ada tambang buat teman jenengan. Wong sugih 50 orang terkaya di Indonesia, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya Bank BCA, punya Rokok Jarum, 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam, nomor 6 orang Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu, orang kaya. Tak golei seket wong Wonosobo betul wonten masyaallah. Pada Allah mengatakan apa tadi? Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh panjenengan iki melat-malat malah. Oleh karena itu mari kita bangun ekonomi kita, siap? Ayo muni, kita harus kaya. Kita harus kaya. Awas yang melarat, awas. Kalau ningali ulama Iran, ulama Tunis, ulama Maroko, masya Allah. Ulama ini ulama kayaknya nih mobilnya
Agar kita bisa nonton. Tengah kita nonton mobil para kiai-kiai Iran, Tunis, Maroko apa? Cadillac, Caprice, Audi, Plymouth. Jadi kan mobil paling apa? Luxio, Grand Mark, Masya Allah. Ulama-ulama sana hebat tuh. Ya ulama ya kaya. Nah, paham betul? Itu namanya tazkiyatun nafas. Nafsu kita diperbaiki, dibangun. Nafsu ghadabiyah maupun nafsu syahwatiyah dimanage, diatur supaya jadi baik, jadi sumber kekuatan, sumber cita-cita, sumber hasrat, dan dari hal nafsu ghadabiyah dan syahwatiyah. Pun sawisen duwe nafsu kaya ngono kuwi baru wa yu'allimuhumul kitab. Tadi ayat Qur'annya itu ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih. Disampaikan Al-Qur'an, wa yuzakkihim, kepribadiannya, jati dirinya dibangun, wa yu'allimuhumul kitab, baru dididik supaya pinter. Contoh sing pertama kali gawe matematik duduk Amerika dulu lahir, duduk Eropa, masih bodoh Eropa, orang Islam, namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi, yang menemukan teori ilmu aljabar. Siapa namanya? Wafat tahun 1 Hijriah. Yang pertama kali menemukan angka 0, gawe angka 0, ngeten biyen nek nulis 10x atau 10x, paham betul x lu 10 dan 20 x nya 2, 30 x nya 3, nek 100 x nya 10, nek 1000 x nya 100, nek 1 juta. Ayo repot betul itu. Imam Yusuf Al-Khwarizmi coba bikin 0, 10 1 0, 100 1 0 0, 1000 1 0 0 0, 1 juta 1 0 0 0 0 0. Gampang betul. Tadinya X tadinya. Ya Allah. Tuh jasanya Islam. Wong Islam sih gawe 0 niku. Pun sing pertama kali gawe kacamata Hasan bin Haitam. Sing pertama kali gawe apa? Peta bumi. Peta ibu, gambar bumi lah, Al-Idrisi namanya. Yang pertama kali dokter menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi, nah bahasa Arab. Yang pertama kali gawe pandom kompas golek nang tengah-tengah badang pasir, nang tengah-tengah laut arep salat endi yo kiblatan endi. Yang pertama kali gawe ngoten siapa? Ahmad bin Majid. Sekarang menjadi namanya navigasi. Pesawat mau terbang dari Jakarta mau ke Semarang, dipencet pasti ke timur, mau ke Medan pasti ke utara, pencet dulu pasti ke utara. Namanya alat navigasi. Apa namanya? Itu berasal dari kompas, asalnya kompas pandem, asal muasalnya iku sing gawe wong Islam, Ahmad bin Majid. Yang pertama kali menyelidiki angkasa luar planet, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dan tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Yang pertama kali punya konsep ilmu pertanian, Abdul Ghani An-Nabulsi. Yang pertama kali mencoba mabur terbang niru manuk, niru burung, Abbas bin Farnas. Siapa namanya? Abbas bin Farnas. Ngotel niru burung, bikin sayap, dia ngotel, terbang sekali 30 menit, 2 kali, besoknya terbang lagi, tambahi 40 menit, besok tambah lagi, keempat kalinya kesuwen, jatuh mati. Ya tapi kan orang pertama kali punya ide pengen terbang, Abbas bin Farnas, walaupun mati akhirnya karena kesuwen, terbang keasikan. Paham boten? Kesimpulannya jadi agama Islam memerintahkan kita harus pinter. Paham? Pinter itu wajib, bodoh itu ayo muni, saya harus pinter. Ayo
Paham betul? Harus pintar kita ini. Wa yu'allimu kita hikmah. Nah, kalau yang pintar bukan orang kita, korupsi, menyimpang, manipulasi, karena bukan kita yang pintar. Coba kalau kita yang pintar, Wonosobo NU, Wonosobo Menteri Keuangan, Direktur Bank, wah aman nih gua. Ya paling korupsi ya sedikit lah. Paham betul? Ya Allah, ayo kita kudu pintar. Harusnya wong Wonosobo bocah-bocah kudu sekolah, mondok. Bila perlu cari pesantren yang ada sekolahnya, mondok pesantren tapi SMP, SMK, perguruan tinggi, ngoten nggih? Insyaallah barokah manfaat ilmunya. Karena akhlaknya udah terbentuk. Kalau jadi pejabat jujur bakal jujur karena akhlaknya udah dibangun. Jadi urutannya tadi apa? Baca Quran, akhlaknya bagus, baru pinter. Pendidikan karakter sebelum pendidikan sains teknologi. Kula ngomong ngeten iki berarti sampean meremehkan ibadah. Nah, salah ini. Pemahaman jenengan salah ngoten. Saya ngomong ngeten iki supaya jenengan hidupnya semangat, pinter, sugih, menang. Apa? Tapi jangan lupa ibadah. Jam telu tangi, kulo jam telu kulo, jenengan jam 2 silakan. Nah, kulo jam telu. Jam telu tangi. Salat rakaat. Sawise salat istighfar ping 100, sholawat ping 1000. Nih sama Quran, maca alif lam mim sajdah. Saya sepisan, Yasin sepisan, Waqiah ping 3, Tabarok sepisan. Diteruskan Asmaul Husna, laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma'tum. Allahu nur samawat matan nuri kamiskatin fiha misbah ping 7. Terusaken maneh. Lau anzalna hadzal qur'ana ja'ala khashi'an mutasaddian khasyatillah ping 7. Pas subuh salat subuh wes wiridan sarapan kok ada duit yang sekolah kuliah yang cari uang sampai zuhur salat zuhur leren makan dahar leren bar leren kok ada duit sampai asar leren salat asar bar asar kok ada duit. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menyediakan bumi ini subur, dhalulan subur, produktif. Maka famshu fi manakibiha, ayo jalan, bergerak, ojo meneng ayo olah bumi ini. Wa kulu min rizqihi, makanlah rezeki yang kamu dapatkan dari bumi ini dengan halal. Tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur, kamu bakal mati kembali kepada Allah. Jadi semangat cari dunia, semangat cari ilmu, semangat cari kedudukan, tapi jangan lupa ibadah. Jadi bupati, saya jadi bupati, ayo bikin tim sukses kampanye, tapi jangan lupa sholat. Saya harus kaya, tapi jangan lupa sholat. Saya harus pinter, SH, dokter, insinyur, tapi jangan lupa sholat. Paham boten? Itu namanya masyarakat. Kalau sudah terbentuk seperti itu, wong Wonosobo kok pinter-pinter, ibadah, udah akhlaknya baik, apalagi menangan, sugi-sugi, namanya masyarakat mutamaddin. Apa? Madinah. Rasul bikin negara Madinah. Apa artinya Madinah itu? Civilized. Jadi masyarakatnya sugih, pinter, menang, sejahtera, damai, akur, beribadah semuanya. Siap? Orang Baten Banter, siap? Beribadah? Pinter? Sugih? Menang? Madinah. Tenang, saya setuju. Jenengan kalah dosa, jenengan melarat dosa, jenengan bodoh dosa. Saya setuju betul guyon. Ya, dan jenengan harus keliwat tua ya, anaknya sudah pinter lah. Jadi masyarakat bodoh salah, masyarakat melarat salah, masyarakat boten beriman, boten beribadah ya salah.
Posa. Jadi wong Wonosobo ini kira-kira ibadah, berakhlak, pintar, sugih, menang. Paham? Namanya mutamaddin. Mongko Wonosobo atau Kretek namanya Madinah. Madinah Kretek namanya nanti. Ya, ternyata yang seperti ini nih bukan Saudi, bukan Mesir, bukan Irak, yang ini lagi. Ya, saya sebut tadi, Swedia, New Zealand, Belgia, Denmark. Ya Allah, copet orang-orang. Hanya sayang agamanya bukan Islam, tapi dia membangun masyarakat mutamaddin, civilized, taat bayar pajak, bangga, malah bangga. Nih aku bayar pajak gede nih, kamu kalah kan? Kamu berapa di sini? Nih besar saya. Gitu malah. Di sini kalau malah pada ngemplang pajak. Ya Allah. Di Jepang itu Pak, ibu kota Tokyo, segitu ramenya, boten polisi lalu lintas, supir tertib kabeh. Orang Jepang semua merokok karena dingin, negara dingin kan Jepang, semua merokok. Tapi untung tidak ada jalan, dibuang di tempatnya. Naik kereta api ada gerbong untuk merokok. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, di negara Qatar, orang-orang anak Arab nonton, anak Jepang juga nonton, ribuan lah. Selesai bubar dari sepak bola, bekas tempat duduknya penonton dari Jepang satu helai pun sampah, betul nonton, bersih. Bekas duduknya orang Jepang, ini bekas duduknya orang Arab kotor. Ayo, paham boten? Ayo tunjukkan pada masyarakat. Kretek mutamaddin, siap? Apa artinya apa? Apa tadinya betul? Berakhlak, beribadah, apalagi pintar, kaya, menang. Siap betul? Juara badminton dari Kretek, juara catur Kretek, juara matematik, fisika, lomba di seluruh Jawa Tengah Kretek yang menang. Pengen betul. Juara musyawarah Quran Kretek si juara. Pengen betul ibu. Wes pancen ketemu sugi-sugi, pinter-pinter, menangan. Pengen buatin ngoten. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Orang akan mengangkat derajatnya masyarakat dari akhlaknya, bukan agama. Bukan. Orang mau ke Kretek pertama kali pada pun Mas Arma Kretek, yang ditanyakan apa? Agamanya apa ya? Enggak tanya NU Muhammadiyah, enggak tanya itu. Yang ditanya orang Kretek baik-baiknya aja. Oh baik-baik, tenang aja, senang pergi, tenang, orangnya baik-baik semua. Wah terangkat kan derajatnya Kretek, terangkat betul. Oh Joshua Like pada tunggu di Mas Arman Kretek, nggak tanya agamanya apa, NU Muhammadiyah enggak, yang ditanyakan orangnya baik-baik enggak. Oh hati-hati, maling kabeh Kretek. Oh ya jangan ngomong. Wong Islam tapi maling kabeh. Aku tahu sholat di masjid apa ini? Masjid apa namanya ini? Masjid apa namanya ini? Nurul Huda. Aku tahu sholat Jumat sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang, terkenal terus maling kabeh. Hati-hati, orang hati-hati. Ayo, pengen boten. Jangan sampai gitu. Ayo kita angkat wong Kretek akhlaknya baik. Orang kena hormat karena akhlak. Oh masalah dunia ini, dunia hormat nang wong Jepang akhlaknya, bukan agamanya. Hormat kalau Belgia, Denmark akhlaknya, gak ada korupsi, gak ada pelanggaran, gak ada penyimpangan. Ya Allah, akhlaknya bisanya negara tuh terhormat, disanjung, disegani oleh masyarakat dunia. Ngoten nggih. Jadi mudah-mudahan acara ini mulai besok siap kita membenahi, dandani, dimulai dari kita sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, dan nanti akan insya Allah seluruh Wonosobo. Siap? Itu namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati.
syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qadri tanfariju bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunalu ra'ib wa husnul khatimah tasghal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhana wa auladana min al hammi wal gham wal marja saqam wal balaya wal mihan wal fitan. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil azimil asyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla wa fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Innahu laysa fis samawati dawarat wal fil ardi ghamarat wal fil jibali madarat wal fil bihari qatarat wal fil uyuni lahadhat wal fil nufusi khatarat wal fil asjari waraqat wal fil asami harakat illa wa hiya bika arifat wal kamusyahidat wa alayka dalat wa bil qudrati allati sakharta biha ahlas samawat sakhir li nahdhatil ulama qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat. Allahumma inna syukra dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul musta'afin ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila ajmal umurna illam yakun bighadabin alaina fala nubali ghayra anna 'afatuka hiya awsa'u lana na'udzu bi nuri wajhika alladhi yash'u dhulumat wa sun'ani ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik wal yatalattaf la yash'urunna bikum ahada dhalika liman khasya rabbah rabbi yassir wala tu'aslatna bil khair rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al indan dihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimata la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.